Shalom, selamat pagi. Puji syukur Tuhan Yesus menyertai kita semua. Bacaan kitab Kejadian pasal 9 bercerita tentang 3 kondisi hubungan antara Allah dan kehidupan manusia atau Nuh dan keluarganya pasca air bah. Yang pertama yaitu peraturan baru ayat 1 sampai dengan 7. Tuhan memberi beberapa peraturan baru bagi kehidupan di bumi yang sudah dibersihkan ini. Dia selalu memimpin orang-orang tebusannya dan menunjukkan kehendaknya kepada mereka. Nuh dan keluarganya kini diperbolehkan makan daging binatang. Kejadian 1 ayat 29. Tetapi mereka dilarang makan darahnya. Imamat 17 ayat 11 sampai 14. Kekudusan hidup manusia ditegaskan dalam penetapan pemerintahan manusia. Roma 13. Tuhan menetapkan pemerintah sebab pada dasarnya manusia adalah pendosa dan harus dijaga di bawah kendali. Melalui pemerintah, Tuhan mengendalikan kita manusia yang selalu sering melakukan kesalahan dan dosa. Pembunuhan adalah kejahatan yang mengerikan sebab manusia dibuat dalam gambar Tuhan, dan membunuh manusia artinya menyerang gambar penciptaannya. Tidak semua orang adalah anak-anak Allah, tetapi semuanya termasuk dalam keluarga manusia. Sebab Tuhan membuat kita dari satu garis keturunan. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-26. Yang kedua adalah kasih karunia ayat 8 sampai dengan 17. Tuhan memberi kepastian bahwa Dia tidak pernah akan mengirimkan air bah lainnya untuk membasmi kehidupan di atas bumi. Perjanjian itu tidak hanya meliputi manusia tetapi juga burung, ternak, dan binatang-binatang liar. Tertulis di Yeskiel 1 ayat 10 juga, Wahyu pasal 4 ayat 7. Tanda perjanjian tersebut adalah pelangi, sebuah jembatan indah yang menghubungkan surga dan bumi. Apakah kita memandang pelangi atau tidak? Tuhan melihatnya dan mengingat janji-janjinya. Nuh melihat pelangi setelah badai. Yeskiel melihatnya di tengah-tengah badai. Yeskiel 1 ayat 4 dan seterusnya. Dan Yohanes melihatnya sebelum badai penghakiman. Wahyu 4 ayat 1 sampai dengan 3. Dan yang berikutnya pasal 9 kitab Kejadian ini membahas tentang dosa. Ayat yang ke-18 sampai 29. Bayangkan seorang pengkhotbah kebenaran, 2 Petrus disebutkan dalam 2 Petrus 2 ayat 5, yang telah berusia lebih dari 600 tahun menjadi mabuk. Ya, diceritakan di situ Nuh mabuk dari hasil tanamannya sendiri, anggur. Lihat Kejadian 6 ayat 5, juga Kejadian pasal 8 ayat 21, dan juga ditulis dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Ham seharusnya berduka atas dosa-dosa ayahnya dan bukan mencemoohkannya. Amsal 14 ayat 9. Saudara-saudaranya melakukan apa yang selalu dilakukan oleh kasih, yaitu menutupi segala dosa. Amsal 10 ayat 12, Amsal 12 ayat 16 dan 17 ayat ke-9 serta 1 Petrus 4 ayat 8. Perkataan Nuh tidak dapat ditafsirkan sebagai acuan bahwa ras-ras tertentu lebih rendah dan ditakdirkan untuk diperbudak. Kenyataannya, sejarah menunjukkan beberapa keturunan Kanaan adalah bangsa yang gagah perkasa dengan kekaisaran-kekaisaran yang hebat. Sebaliknya, orang-orang Yahudi keturunan Sem justru pernah menjadi bangsa yang ditawan. Kata-kata Nuh adalah sebuah nubuat. Dosa Ham akan diperhitungkan juga kepada putranya Kanaan, yang kemungkinan sedikit banyak telah terlihat
Sem akan mendapat berkat Tuhan. Roma 9 ayat 1-5. Yafet, bangsa-bangsa lain akan bertambah banyak dan akan menyembah Tuhan yang disembah Sem. Yohanes menulis, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Orang-orang yang mempercayakan diri kepada Kristus untuk diselamatkan, semuanya adalah satu di dalam Dia. Galatia 3 ayat 28 dan Kolose 3 ayat yang ke-11. Terima kasih, salam, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan memberkati. Kejadian pasal 9. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi.
Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Hem, dan Yafet. Hem adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Hem, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Lagi katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati.